Kan saya sendiri menjadi bagian daripada vokal grup Natal sebenarnya. Karena kebetulan saya sekolah di Papua, di Fak-Fak di kampung saya, itu SMP-nya SMP YPK. Jadi Yayasan Pendidikan Kristen. Jadi saya belajar agama Kristen 3 tahun, Pak Jisman. Belum tentu Bapak lebih paham Kristen daripada saya. Waktu saya SMP YPK itu ada pelajaran agama Kristen dan wajib harus ikut. Itu kelas 2 saya ingat. Ketika Yesus, mohon maaf ya kalau salah tolong dibenarkan. Ini kalau salah itu salah guru saya, tapi kalau benar itu karena Tuhan. Kira-kira begitu. Dia mengatakan begini, ketika Yesus sebelum disalib, dia mengatakan bahwa wahai umat manusia, sesungguhnya aku telah menebus dosa-dosamu. Dia tidak bilang Pak Jusman, wahai umat Kristen, aku telah menebus dosa-dosamu. Jadi Yesus dalam pandangan saya adalah juru selamat bagi semua umat manusia. Itu oke Pak Bas, nanti gereja Pak Bas itu nanti Kementerian SDM yang rehab total ya, sampai jadi. Ya nanti ketua panitia rehabnya nanti saya sendiri ya, Pak Bas. Oke. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Bahlil Lahadalia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita berikan sambutan yang paling meriah, apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Bahlil Lahadalia yang hadir di tengah-tengah kita malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang Bapak Bahlil Lahadalia beserta Ibu yang masuk di ruang acara. Shalom. Shalom. Ini rasanya belum Natal ini. Shalom. Nah ini baru Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Wakil Menteri SDM dan seluruh jajaran yang ada pada Kementerian SDM, ada Pak Sekjen, ada Dirjen Gatrik. Saya juga baru tahu hari ini Pak Dirjen Gatrik ini adalah Ketua Forum Komunikasi Umat Kristiani. Aku baru tahu Pak Dirjen. Luar biasa sekali. Memang Pak Jasman ya. Selamat Pak Jisman. Yang saya hormati Pak Dirut Pertamina, Pak Komisaris dan seluruh direksi, Pak Ketua Panitia, yang saya hormati dan seluruh panitia, Bapak Ibu semua yang saya hormati, yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkenannya kita hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti merayakan Natal dalam keadaan sehat semuanya. Bapak Ibu semua, Natal kalau di Papua, kebetulan saya di Papua. Kalau Natal yang paling terlama yang merayakan di seluruh Indonesia ini mungkin di Papua, mungkin salah satu di antaranya. Karena kami start Natal mulai 1 Desember, berakhir 31 Januari. Jadi kalau kami di Papua sekarang,
Masih dalam keadaan Natal semua. Damai semua, kira-kira begitu. Nanti setelah Natal selesai, mulai damai dipertanyakan. Saya senang sekali malam hari ini bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua, keluarga Kementerian SDM dan Pertamina yang sama-sama kita hadir di sini. Sekalipun perayaan Natal itu adalah tanggal 25 Desember, tapi nyanyian-nyanyian Roh Kudus dan hiburan tadi itu masih membuat suasana batin kita seolah-olah ini masih di tanggal 25 Desember 2024. Saya sendiri pernah mengikuti Natal, bahkan saya sendiri menjadi bagian daripada vokal grup Natal sebenarnya. Karena kebetulan saya sekolah di Papua, di Fak-Fak di kampung saya, itu SMP-nya SMP YPK. Jadi Yayasan Pendidikan Kristen. Dan kami di Papua tidak pernah mempersoalkan tentang agama. Karena ada saudara-saudara saya yang Kristen itu sekolah di sekolah Islam, Yayasan Pendidikan Islam. Dan bagi kami menyanyikan Malam Kudus itu biasa-biasa saja. Tadi saya tanya sama Dirjen, Pak Dirjen, sudah nyanyian Malam Kudus atau belum? Kata dia, sudah. Kok pelanggaran kalau begitu. Berarti kok ajak saya di sini bukan untuk Natalan. Kalau Natalan itu pas kita nyanyikan Malam Kudus, lampu semua mati tinggal lilin. Dan ketika saya memimpin HIPMI selama hampir 5 tahun, selalu yang membuat panitia Natal itu adalah saudara-saudara saya yang beragama Islam. Itu panitia Natal. Dan yang membuat halal bil halal itu adalah saudara-saudara saya yang beragama Kristen. Itulah sebenarnya esensi daripada kita berdampingan dalam agama. Dan esensi Natal, tema hari ini seperti, temanya mana? Wah, temanya kok sudah berubah ini. Coba temanya dulu. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Sebenarnya ini subtema aja. Tema sesungguhnya itu Natal damai selalu menyertai setiap umat manusia. Jadi saya belajar agama Kristen 3 tahun, Pak Jusman. Belum tentu Bapak lebih paham Kristen daripada saya. Bapak Ibu semua, ini benar ini, benar. 25 Desember itu dikenal sebagai hari kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat bagi umat manusia. Makanya mohon maaf kalau salah, tolong diluruskan para pendeta. Tadi saya tanya pendeta sudah pulang belum? Udah pulang. Ini keliru juga pendeta ini. Saya kalau tidak salah, Pak Dirut Pertamina, waktu saya SMP YPK itu ada pelajaran agama Kristen dan wajib harus ikut. Itu kelas 2 saya ingat. Ketika Yesus, mohon maaf ya kalau salah tolong dibenarkan. Ini kalau salah itu salah guru saya, tapi kalau benar itu karena Tuhan. Kira-kira begitu. Dia mengatakan begini, ketika Yesus sebelum disalib, dia mengatakan bahwa wahai umat manusia, sesungguhnya aku telah menebus dosa-dosamu. Dia tidak bilang Pak Jusman, wahai umat Kristen, aku telah menebus dosa-dosamu. Jadi Yesus dalam pandangan saya adalah juru selamat bagi semua umat manusia. Itu kira-kira pelajaran sedikit yang saya dapat waktu SMP PK. Kalau salah berarti muridnya yang nggak benar. Tapi saya yakin muridnya benar karena jadi Menteri SDM. Yang kedua adalah subtemanya ini kelahiran Kristus membawa sukacita dan semangat bagi sektor SDM. Ya, ini bicara sukacita ini saya kaitkan dengan
tanggung jawab kita sebagai aparat pemerintah. Sekarang di SDM dalam arah kebijakan Bapak Presiden Prabowo, dari minimal 4 program utamanya ada tentang ketahanan pangan, kedaulatan energi, makanan bergizi, dan hilirisasi. Ada 2 yang itu ada di Kementerian SDM, kedaulatan energi dan hilirisasi. Kebetulan Kepresnya baru keluar, Kepres nomor 1 tahun 2025 tentang satuan tugas. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak yang suami istrinya kerja di SDM dan tidak mengenal tanggal merah, maka sukacitalah kalian dalam membawa kedamaian di hari Natal ini. Karena kalau tanpa sukacita pasti akan pulang dengan muka yang mengkerukut, muka yang agak marah-marah sedikit. Karena sekarang di Kementerian SDM semua eselon 1 saya pulangnya udah malam-malam semua. Pasti kalau eselon 1 pulang malam, pasti eselon 2-nya juga lebih malam lagi, kan kira-kira begitu. Dan saya yakinkan kepada semua keluarga di Kementerian SDM bahwa kalau ada bapak ibu yang pulang malam-malam, mereka selalu dalam jalan yang benar, jalan yang lurus. Karena untuk menyambut sukacita tanggung jawab negara untuk mewujudkan mencapai swasembada dan kedaulatan energi dan wujudnya hilirisasi bagi rakyat, bangsa dan negara. Saya pikir hanya itu karena saya bukan pendeta. Dan saya sekali lagi ucapkan selamat Natal kepada seluruh keluarga besar dari Kementerian SDM yang hadir maupun yang offline. Semoga hikmah Natal ini selalu menjadikan kita sebagai momentum untuk bersyukur kepada Tuhan dan terus berintrospeksi kepada sesuatu yang belum benar mencapai kebenaran. Dan kita saling mendoakan semoga kita selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan keselamatan dalam rangka pengabdian kita kepada rakyat, bangsa, dan negara.